Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Yang mana sekarang banyak sekali orang yang harus beli oksigen, yang tadinya oksigen tabung kecil harganya paling 500 sampai 1 juta, hari ini oksigen yang kecil harganya 5 jutaan lebih. Jadi naik berapa kali lipat, 500% dari harga normalnya. Masya Allah. Tapi kita semuanya alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan fisik kita dan mudah-mudahan juga kesehatan rohani kita untuk bisa menghirup oksigen, menikmati nikmat Allah. Satu nikmat saja kalau dicabut sama Allah itu Masya Allah. Maka kata atau firman Allah dalam suratul Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi ya dari Tuhanmu yang akan kau dustakan. Nikmat satu saja oksigen. Sekarang banyak yang kelimpungan nyari oksigen, di mana-mana kekurangan oksigen. Tapi alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur Allah masih memberikan oksigen ini gratis. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala menarik ya oksigen pajak, bagaimana? Gak kuat kita bayarnya. Oksigen sekarang bayar. Satu tabung itu bertahan berapa hari? Paling 2 hari ya. Yang kecil 4 jam, Masya Allah. Cuman 4 jam, berarti kalau 24 jam kita 1 hari membutuhkan 6 tabung ya. 6 kali 5 juta, berapa itu? 6 kali 5, 30 juta 1 hari oksigen. Masya Allah. Sedangkan kita dikasih gratis 30 juta sehari kali setahun 365 hari. Waduh, udah miliaran. Iya kan? Kali kalau hidup kita 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, coba itu berapa? Itu baru oksigen. Ayo. Belum mata, kalau beli mata. Belum telinga. Ya. Belum penciuman. Kalau penciuman hilang kan gak berasa makan. Semuanya jadi pahit. Masya Allah. Beli perasa gak bisa. Itulah kita harus banyak-banyak bersyukur. Maka kesyukuran ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya
untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai karena nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, sehingga kita tidak banyak beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak santri, sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para dzurriyyahnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak ada syafaat yang bisa kita minta kecuali syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على
sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu sudah kita bahas alhamdulillah maqalah yang ke-15 ya, yang menjelaskan tentang kerusakan di atas daratan dan di atas lautan. Itu bima kasabat aidin nas. Jadi disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan akibat dari apa yang mereka perbuat. Agar apa? Mereka semuanya yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jauh biar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lalai agar cepat-cepat ingat ya. Yang jarang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jarang mengingatnya, menjadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadikan musibah yang terjadi atas kita semuanya adalah wasilah kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuk musibah. Karena salah satu tanda bahwa kita beriman adalah orang-orang yang beriman. Kemantapan iman kita kan rukun iman yang terakhir, yaitu alladzina yu'minuna bil qadari, yang beriman terhadap qadar, khairihi, yang baik, wa syarri, ataupun yang buruk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada al-maqalatu as-sadisatu asyratu. Makalah yang nomor 16. Qila, dikatakan, inna syahwata, sesungguhnya syahwat itu, tusayyirul muluka abidan, menjadikan seorang raja atau menjadikan raja-raja itu abidan, pembantu atau hamba. Jadi syahwat itu apabila tidak dikelola dengan baik, semua orang punya syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat adalah nafsu untuk memiliki sesuatu, mencintai sesuatu yang menyenangkan. Itu namanya syahwat. Contoh, kita mau makan, nah kalau tidak punya syahwat, nafsu, syahwat itu ada manfaatnya, tapi banyak juga madorotnya. Maka namanya nafsu syahwat itu harus ditundukkan. Jadi kita harus bisa memanajemen nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Karena nafsu syahwat itu memang ada, semua orang punya. Ya kalau kita nggak punya nafsu syahwat, kita nggak ada bersyahwat untuk makan, males. Itu termasuk, makanya dalam bahasa Arab itu la ashtahi, saya punya la ashtahi bihadat ta'am, saya nggak punya nafsu makan untuk memakan makanan ini. Jadi syahwat itu semua orang punya untuk menginginkan sesuatu. Tapi syahwat tidak boleh juga dituruti semuanya. Karena nafsu syahwat itu kalau kita tidak manajemen dengan baik,
akan banyak madorotnya. Nafsu syahwat kita, nafsu birahi kita, semua orang punya. Kalau tidak kita manajemen dengan baik, artinya apa? Alladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Semua orang punya nafsu itu. Tapi kita harus manage dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nafsu birahi kita, nafsu ingin memiliki sesuatu. Semua orang pasti punya keinginan, pengen punya mobil, semua orang punya. Pengen punya rumah yang bagus, semua orang pengen, ya, kecuali orang-orang yang sudah betul-betul tingkat kezuhudannya tinggi, ya, tidak butuh dengan hal-hal yang demikian. Dia butuh ya tadi atau kemarin yang kita bahas, ya, orang itu kalau sudah zuhud tidak mengambil dunia kecuali seperlunya saja. Di atas zuhud ada tingkatan lagi. Siapa? Al-arif. Orang yang arif itu tujuannya udah bukan saya minta, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuannya bukan surga lagi, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini masih belajar. Untuk zuhud saja kita masih belajar, ya, belum sampai pada tataran itu, apalagi untuk nyampe kepada tataran al-arif billah, orang yang tahu, ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatnya kepada Allah sudah mantap. Itu kita belajar sedikit demi sedikit. Maka ada kitab panduannya. Kalau Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Madarijus Salikin. Jadi tingkatan orang yang salik, ya, orang suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus membersihkan diri dulu dengan bertaubat dan sebagainya. Ada tingkatan-tingkatannya. Baik. Jadi syahwat, ya, yang dinamakan syahwat itu keinginan. Jadi keinginan kita untuk mencintai sesuatu, keinginan kita untuk memiliki sesuatu, keinginan kita ini nafsu yang menginginkan sesuatu. Itu namanya syahwat. Itu harus di manage. Kalau tidak di manage, di sini dalam kitab disebutkan yusayyiru. Nah, jadi tusayyiru al-muluka abidan. Seorang raja pun kalau menuruti hawa nafsu syahwatnya, dia akan menjadi seorang abid. Apa itu abid? Seorang pelayan. Iya. Jadi akan melayani apa yang dia mau, akan melayani apa yang dia cintai, walaupun dia seorang malik, seorang raja. Fa inna man ahabba syai'an, maka sesungguhnya seseorang yang mencintai sesuatu, fahuwa abduhu, maka dia adalah hamba kepada hal tersebut. Kita mencintai Allah, berarti kita Abdullah. Jadi kita mencintai Allah berarti kita menjadi hambanya Allah. Kalau kita mencintai dunia, kita disebut abdud dunya. Kalau kita mencintai perempuan melebihi Allah, berarti kita abdul mar'ah, hambanya perempuan. Kalau kita mencintai harta melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita disebut abdul mal, abdud dunya. Nah, kalau kita mencintai mobil kita lebih dari Allah, pagi-pagi baru bangun mobil keluarin, gosok. Sholat subuh mah kagak, gosokin mobil biar kinclong. Itu namanya abdus sayyaroh, ya. Hambanya mobil dan lain sebagainya. Nah, maka
skala prioritas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, cinta kita harus 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100% juga. Jadi 100% kepada Allah, 100% kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mencintai Allah 100%, kita akan diberi gelar Abdullah. Atau dalam Quran juga ada Abdurrahman, kalau dijamakkan menjadi Ibadur Rahman. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mencintai sesuatu itu adalah istilah katanya, dia itu adalah hamba bagi sesuatu yang ia cintai. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus meletakkan cinta kita, prioritaskan cinta kita yang pertama kali adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi Abdullah. Jangan sampai kita menjadi Abdud dunya, jangan sampai kita menjadi Abdul mar'ah, jangan sampai kita menjadi Abdul mal, jangan sampai ada lagi yang pengen kekuasaan, yang pengen kedudukan, namanya Abdul jah. Ya, orang yang terlalu mencintai kedudukannya, orang yang terlalu mencintai pangkat derajatnya, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabru. Dan kesabaran yusayyiru, menjadikan al-abida, seorang hamba, mulukan, raja. Jadi yang menjadikan seorang yang biasa itu menjadi raja, itu adalah kesabaran. Sabar. Nih, cerita. Setiap peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada nasihat khusus. Jadi nasihatnya tidak menggebu-gebu. Ayo, kita semangat semuanya. Ada sih memberikan semangat, ada. Semangat semuanya, kita habisin semua musuh, bukan begitu. Tapi apa nasihat Rasul yang paling utama setelah semuanya itu? Adalah nasihat untuk bersabar. Jadi nasihat untuk bersabar, karena sabar itu adalah, Masya Allah, as-sabru, kalau dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan as-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong kita ala kulli amalin, pada setiap pekerjaan. Kalau kita bekerja dengan kesabaran, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Orang yang diuji apapun, ya, apapun bentuk ujiannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya dengan apa? Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diuji dengan nabluwakum, ya, Allah akan menguji manusia itu bisyai'im minal khauf, rasa takut. Takut apa? Apalagi sekarang ini manusia dirundung ketakutan, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah apa-apa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh harus meninggal, berarti itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang gak punya iman, wah pusing. Ya,
Udah divaksin 2 kali, pengen lagi 3 kali, 4 kali biar kebal. Begitu, ya. Nah, saya dapat cerita dari teman saya yang kerja di perusahaan Korea. Orang Korea kan nggak punya iman kepada Allah. Jadi udah divaksin masih BAB terus, panas terus. 2 kali, pengen 3 kali, wah, pengen 4 kali biar daya tahan tubuhnya kuat mungkin ya. Itu. Jadi saking takutnya mereka karena mungkin imannya nggak punya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dengan corona ini ya, mereka pengen bagaimana caranya biar terhindar dari corona. Apapun cara ditempuh, duit berapapun akan dikeluarkan oleh mereka, orang-orang yang nggak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman kepada Allah akan membaca fenomena alam itu dengan penuh hikmah. Satu, mungkin ini adalah ujian bagi kita semuanya untuk dinaikkan tingkat. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua. Tapi ada faedahnya juga, manfaatnya. Jadi orang tidak ada yang menghina cadar, ya kan? Sekarang nggak ada orang yang menghina cadar, karena semua pakai cadar, masker semua. Iya, orang bercadar kan aman dia jadinya. Oh, semua orang saja ngikutin saya. Kan cadar itu sunnah, maksudnya, ya kan? Yang dipakai oleh orang-orang zaman dahulu, muslimat dulu kan pakai cadar, walaupun hukumnya tidak wajib. Tapi kan dengan adanya ya Islam fobia yang digaung-gaungkan oleh mereka, orang-orang yang tidak ridho kepada Islam, walan targo ankal yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menggaung-gaungkan ya Islamfobia ini, ketakutan terhadap Islam, celana cingkrang, cadar dan lain sebagainya. Apapun yang berlabel Islam itu dimarginalkan, dipinggirkan, kalau bisa dipojokkan. Jangan sampai Islam ini berkecimpung dalam hal apapun. Kalau bisa ya udah di pojok-pojok aja, gitu. Nah, sekarang terbukti ya semuanya alhamdulillah ya larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun lah ya, alhamdulillah orang Indonesia ini kuat imannya. Bagaimanapun keputusannya ditentang untuk tidak sholat jamaah ke masjid, tidak melakukan sholat Jumat, dan sampai sekarang alhamdulillah sholat Jumat tetap berjalan ya, sholat dengan menerapkan tetap protokol kesehatan yang ketat. Tapi hubungan kita sama Allah jangan sampai terganggu. Apapun yang terjadi jangan sampai mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi tempat kita bersandar kalau kita sudah capek, lelah, pusing mikirin dunia ini adalah kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daya sudah dikeluarkan semuanya, upaya sudah dikeluarkan semuanya, bahkan dana sudah digelontorkan semuanya, tapi belum juga berhasil. Yaitu terakhir adalah kita bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semuanya itu insya Allah ada hikmah di balik semua kejadian dan di balik semua fenomena yang terjadi sekarang ini. Insya Allah kita husnudzon, kita umat Islam ini lagi dikuatkan. Kalau saya begitu, akan menghadapi cobaan yang lebih berat lagi daripada corona ini. Itu umat Islam. Dajjal belum keluar ini. Fitnah terbesar dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itulah munculnya Dajjal. Sampai nanti perempuan-perempuan itu kita disuruh untuk menutup pintu, mengunci pintu, kalau perlu istri kita, anak kita yang perempuan suruh nali di tiang-tiang. Karena apa? Mereka mudah tergiur. Sampai segitu nanti akan terjadi satu musibah fitnah
untuk umat Nabi Muhammad SAW yang lebih dahsyat daripada ini. Karena setiap orang yang melihat Dajjal akan tunduk dan beriman kepada dia, karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, diizinkan untuk menjadi apa? Menjadi ujian keimanan. Siapa yang tahan imannya, siapa yang tidak. Sampai seluruh dunia ini paceklik, nggak ada makanan. Umat Islam itu nanti akan di gunung-gunung, di gua-gua mempertahankan keimanannya itu. Karena kalau enggak akan dibunuh, kalau enggak akan diintimidasi, kalau enggak akan, itu dahsyat itu cobaannya. Sekarang masih kecil. Tidak ada makanan. Sumber-sumber makanan dimonopoli oleh Dajjal wa alihi washabihi ajmain. Dikumpulkan sama dia, orang yang tidak beriman kepada dia tidak boleh makan. Sampai orang Islam, orang yang beriman cuman mempertahankan kehidupan karena laparnya itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu yang diamalkan setiap hari. Sehingga Allah jaga fisiknya tetap kuat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada makanan yang dimakan. Itu berat lagi. Sekarang masih ada, alhamdulillah. Masih banyak. Mie instan masih banyak di Alfa, di warung-warung, ya kan? Walaupun di lockdown, pasar tetap jalan. Nanti kalau Dajjal sudah datang, tidak seperti ini. Lebih dahsyat lagi, berlipat-lipat fitnah, ujian umat Nabi Muhammad SAW. Memang berat, ya. Tapi kalau kita kuat imannya, kuat mempertahankan benteng keimanan kita itu, insya Allah awalu man dakhalal jannah ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali akan masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Adam sampai Nabi Isa nanti dulu, umat Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita kuat memegang. Ya kan begitu. Dalam hadis juga disebutkan perumpamaan umat Muhammad akhir zaman yang membawa iman itu seperti dia membawa bara api. Semakin dia pegang semakin panas itu bara api. Tapi buahnya dari berpegang teguh dengan keimanan itu ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ayo capek ge hayo berakit-rakit, tapi kita nanti berenang sampai ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat bertemu dengan Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kesabaran. Kesabaran itu akan menjadikan seorang abid mulukan, seorang hamba raja. Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang abd atau hamba bisabrihi, dengan kesabarannya, yanalu ma yuridu, mendapatkan apa yang dia inginkan. Ala taro, apakah kalian tidak melihat, memperhatikan? Ai ala yasilu ilmuka, apakah ilmumu, pengetahuanmu tidak sampai kepada ila qissati, kepada kisahnya siapa? Sayyidinal Karim bin Karim ibni Karim, yaitu Yusuf As-Siddiq bin Ya'qub, Nabi Yusuf bin Ya'qub As-Sabur. Masya Allah, Nabi Ya'qub itu sabur, hampir 40 tahun lebih. Beliau itu menangis setiap hari itu Nabi Ya'qub, sampai matanya itu yang hitam berubah menjadi putih, sampai beliau buta. Nangis, sabar, terus berdoa, menunggu keajaiban bahwa anaknya masih hidup, yaitu Yusuf alaihi wassalam, kepada Yusuf dan kepada Nabi Ya'qub. Sampai matanya itu, orang izinnya apa?
Setelah Nabi Yusuf alaihissalam bercerita, panjang kalau saya singkatnya aja ya. Setelah itu Yusuf bercerita kepada bapaknya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa ra'aituhum li sajidin. Saya bermimpi, Pak, tadi malam saya melihat 11 bintang dan 1 matahari dan 1 bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Itulah awal cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Quran makanya disebut ahsanal qasas. Sebaik-baiknya kisah yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana kesabaran, tahan bantingnya, diuji dengan apapun tetap bersabar. Itulah ahsanal qasas. Banyak sekali bagaimana. Nah, mungkin mirip dengan keadaan kita semuanya, tapi kita harus bersabar. Nih, Yusuf itu diserang dengan 11 saudaranya. Mereka berittifak, ayo kita bunuh aja Yusuf. Bapak kita itu terlalu mencintai Yusuf. Ya kita, ayo. Yahudi, Nasrani, Bahai, Syiah, apalagi liberalis, apalagi sekuleris, Marxis, semua bersepakat orang Islam ini orang yang paling dicintai Allah. Ayo, bagaimana cara kita menghancurkan umat Islam? Kita bunuh. Gak mungkin kita bunuh semua. Hanya berpikir bagaimana membuat makar-makar, membuat kait, tipu daya agar menjauhkan umat Islam ini dari Tuhan yang mencintai. Begitu juga ikhwatu, saudara-saudaranya Yusuf berkumpul, bermusyawarah bagaimana caranya melenyapkan Yusuf. Kita bunuh aja, jangan. Udah, kita izin ke bapak, kita bawa dia bersama-sama kita untuk berburu. Nanti ketika berburu, kita masukkan dalam sumur lubang. Kita ngakunya dia dimakan serigala. Kan waktu itu masih kecil Yusuf. Ya, segede anak-anak santri ini. Nah, akhirnya diizinkan oleh bapaknya dengan berat hati. Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Yusuf untuk berburu. Udah sampai berburu di tengah hutan, mereka bersepakat memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke sumur, bagaimana caranya ngaku kepada bapak bahwa Yusuf sudah mati, dimakan serigala. Mereka bunuh serigala, darahnya dicipratkan di bajunya Yusuf alaihissalam. Sampai ke rumah, datang mereka nangis, ya. Begitulah drama ya. Drama. Mereka melakukan sebuah drama untuk mengelabui apa yang mereka lakukan. Itu kan tipu daya, sama. Konspirasi. Mereka itu berkonspirasi, sahabat Yusuf. Sama kayak kita ini keadaannya. Umat Islam itu ya mirip seperti Nabi Yusuf sekarang ini. Banyak yang konspirasi, nangis datang, ya, bahwa begini, membawa konsep begini, pengen mengalahkan konsep Al-Quran, pengen mengalahkan konsep kehidupan, bagaimana kita menjalankan kehidupan sesuai dengan undang-undang yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang mereka nangis, ya abana, ya, tarokna Yusufa, kita tinggalkan Yusuf, indah mataina, ketika kita sedang santai-santai, fakalahu debu, kemudian disergap sama serigala. Wah, masa sih, bohong ah. Nih kalau nggak percaya, ada darah di bajunya Yusuf, tapi Yakub tetap dia keyakinan bahwa Yusuf itu masih hidup. Makanya dia berdoa lebih dari 40 tahun, berdoa terus, nangis setiap hari karena kehilangan anak yang paling dia cintai. Ya namanya Nabi kan punya perasaan, ini nantinya mau jadi anak yang seperti apa. Diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala firasat yang baik, anaknya akan menjadi apa nanti ke depannya. Nangis terus 40 tahun. Akhirnya Yusuf kan orang biasa, anak biasa kecil, ditemukanlah oleh orang
yang sedang lewat, orang-orang Mesir. Diambillah Yusuf dari sumur tersebut, dinaikkan, dibawa ke pasar Mesir. Jadi zaman dahulu masih ada perbudakan. Dijual di Mesir. Ya, tidak ada yang mau tadinya. Yang mau adalah Raja Mesir. Kalau sekarang mungkin ya, Perdana Menteri lah gitu ya. Nah, suaminya Zulaikha. Nah, kemudian dibelilah. Kemudian dibawalah ke rumah. Jangan diapa-apain, jangan dibunuh. Nattakhiduhu walada. Jadikanlah dia anak. Asa ayyan fa'ana. Mudah-mudahan nanti dia bermanfaat bagi kita semuanya. Itu kata suaminya kepada istrinya Zulaikha. Akhirnya dibesarkan sampai Nabi Yusuf besar. Tidak cukup di situ ujiannya Nabi Yusuf. Pertama diuji dengan konspirasi. Ya kan? Tadi konspirasi kakak-kakaknya untuk melenyapkan Yusuf sampai dia mau dibunuh. Tidak cukup dari situ. Setelah dia dewasa, Yusuf ini tumbuh menjadi anak yang cakep, ganteng, main pedangnya pinter. Waduh, wanita mana yang tidak tergoda? Akhirnya Zulaikha yang dulunya adalah ibu angkatnya yang membeli tertarik kepada Yusuf. Dilihat ketika Yusuf berlatih pedang di bawah, dia ngelihat dari atas sambil membayangkan, nih mulai syahwat perempuan itu mulai tumbuh. Maka tadi syahwat itu kalau tidak di-manage dengan baik, tusayyiru mulukan abidan, akan menjadikan seorang raja itu hamba. Maka Zulaikha ini setiap hari pikirannya adalah Yusuf terus, karena syahwat dia kepada Yusuf tinggi. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya biar dia bisa memperdaya Yusuf, biar dia bisa mendapatkan cintanya Yusuf. Nah, istilah katanya begitu. Dipaksa lagi nggak apa-apa. Akhirnya satu hari ketika suaminya keluar, nah warawadathu ya allati huwa fi baitiha an nafsihi. Nah, ketika Nabi Yusuf di rumah, kemudian sendiri, kemudian istrinya dan suaminya ini Zulaikha ini suaminya pergi, Yusuf dipanggil untuk masuk ke kamar Zulaikha. Jadi kamar Zulaikha itu pintunya ada 7 sap. Kalau dari sini ke kelas, jadi ada 7, semuanya dikunci. Wa ghallaqatil abwab, dikunci semuanya. Biar apa? Biar Yusuf tidak bisa lari. Masya Allah. Jadi pintu yang kuncinya itu banyak. Dia di paling pojok sana, baru nyampe kamarnya Zulaikha dikunci itu berdua-dua saja. Masya Allah. Wa qalat haytalak, maju sini, mendekatlah wahai Yusuf. Kata Zulaikha, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu ahsana mathwai, Allah itu sudah memberikan kedudukan yang baik buat saya. Istilah katanya, saya ini sudah ditulis di langit itu sebagai orang baik. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syahwatnya siapa? Si Zulaikha tersebut. Innahu la yuflihud dhalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan kezaliman. Tapi Yusuf juga punya syahwat. Dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu. Ya maaf, ini saya bukan ngomong porno tapi cerita. Zulaikha sudah membuka bajunya dengan seperti itu. Yusuf suruh mendekat. Ya kalau bocah karang masabet. Ya, Mbak Mantri ya. Zulaikha ini termasuk putri tercantik di Mesir. Ayo. Boro-boro begitu tajim mah. Rezeki. Iya kan? Masya Allah.
Itu. Ya semua orang punya syahwat. Dihadapkan dengan pemandangan yang seperti itu, perempuan tercantik di Mesir berdua-dua doang, nggak ada temennya, nggak ada yang lihat. Orang ada CCTV, nggak ada siapa-siapa ini, ya kan? Suaminya lagi nggak ada, pengawal-pengawalnya juga nggak ada, cuman berdua saja. Ya, kalau orang yang nggak kuat imannya, sudah itu luluh lantak di situ. Dia mengikuti syahwatnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya, walaqad hammat bihi. Jadi Zulaiha menginginkan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun menginginkan. Jadi Yusuf pun punya nafsu syahwat. Maka tadi kita sebutkan dalam kitab itu, syahwat itu akan menjadikan seorang raja jadi hamba sahaya. Karena orang yang mencintai sesuatu itu dia akan menjadi hamba, apapun bagaimanapun caranya harus mendapatkan. Gitu. Nah, dengan seperti Yusuf juga punya nafsu syahwat. Walaqad hammat bihi, ketika Zulaiha menginginkan Yusuf, dan Yusuf hamma biha, karena ada kesempatan. Itu semua orang mesti begitu. Hanya orang yang mati rasa, yang tidak merasakan atau kalau lagi ada kesempatan seperti itu. Tapi ya Yusuf itu nabi. Laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu diselamatkan dari maksiat bukan karena ibadahnya, bukan karena hartanya, bukan karena apa yang dia lakukan selama ini, tidak, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf pun diselamatkan dari perbuatan asusila ini karena apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Karena namanya manusia, semuanya punya nafsu, ya kan? Ketika laki-laki dihadapkan dengan seperti itu, dia juga punya nafsu. Tapi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'. Begitulah keinginan Allah, agar apa? Menyingkirkan su', kejelekan, wal fahsya, dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Setelah Yusuf mampu, nih dengerin, setelah Yusuf mampu mengendalikan nafsunya, ya, yang dipaksa sedemikian rupa dan dihadapkan dengan pemandangan yang seperti itu, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena dia kuat, dia lari, kemudian dia dijadikan orang-orang yang mukhlasin. Derajat yang paling tinggi seorang hamba adalah mukhlas. Mukhlas itu ismun majhul, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu ismul fa'il. Maaf. Mukhlisun, orang yang melakukan keikhlasan, berusaha untuk ikhlas. Tapi di sini bukan mukhlisun, tapi mukhlasun, orang yang dijadikan ikhlas sama Allah. Itu derajat paling tinggi yang tidak bisa digoda oleh iblis. Kata iblis, saya akan la'atiyanahum min baini adim. Saya akan, setelah iblis diturunkan, pernah kita bahas, setelah iblis diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia, kemudian dia meminta kepada Allah, saya minta angdirni ila yaumi yub'atsun, untuk dikekalkan hidup saya sampai nanti mereka dibangkitkan. Innaka minal mungdorin, silahkan saya kasih kamu panjang umur sampai nanti mereka dibangkitkan. Dan saya minta lagi, ya Allah, saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali hamba-hambamu kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, orang-orang yang dibuat ikhlas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu berusaha.
Seperti Yusuf, usaha terus. Bagaimana cara menjadi orang-orang yang ikhlas, mukhlis. Kalau sudah berusaha menjadi orang-orang yang mukhlis, dia akan mendapat predikat dijadikan orang-orang yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada campur tangan Allah dalam menjadikan diri kita ini menjadi orang yang ikhlas. Seperti hanya Yusuf alaihissalam. Itu kesabaran Yusuf. Singkat ceritanya, karena udah rada siang ya, jam 6:30 ya. Singkat ceritanya saja, bagaimana perjalanan Yusuf sampai beliau menjadi raja. Singkat ceritanya, setelah begitu Yusuf lari ya, tembus pintu 1, 2, 3 sampai pintu yang paling depan. Ternyata suaminya pulang. Suami Zulaikha pulang. Ketika sampai di sini, kan tadi ujian syahwat. Setelah diuji syahwat, diuji fitnah. Coba itu. Masya Allah, kesabarannya Yusuf. Diuji fitnah sampai di depan pintu, suaminya datang. Zulaikha bilang sama suaminya, dia mau memperkosa saya. Kata Zulaikha, lah, nggak ada bukti. Kata Yusuf, enggak, bukan saya, tapi Zulaikha. Enggak, dia yang pengen memperkosa saya. Mana ada perempuan memperkosa laki-laki? Nggak ada ceritanya. Kalau bahasa kita sekarang mah begitu. Akhirnya ada saudaranya yang punya anak kecil, masih bayi, belum bisa ngomong. Pada waktu itu dia ngomong, itu bayi yang kecil itu adalah keajaiban dari Allah. Karena dia dijadikan mukhlas, maka dia ditolong. Bagaimanapun caranya, Allah menolong dia, membantu dia. Jadi begitulah umat Islam kalau mengamalkan konsep sabarnya Yusuf, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada keajaiban yang besar yang akan menolong umat Islam sehingga selamat dan menjadi umat yang insya Allah akan jaya kembali. Amin ya Rabbal. Bayi itu ngomong, dia bersaksi, memberikan tanda. Kalau bajunya sobek di depan, berarti dia yang memperkosa. Tapi kalau bajunya Yusuf sobeknya di belakang, berarti Zulaikha yang berusaha untuk memperkosa. Bayi, itu yang ngomong bayi. Setelah dilihat, ternyata bajunya Yusuf sobeknya di belakang. Sobek karena mau lari terus ditarik sama Zulaikha, sobek di belakang. Kalau mau memperkosa berarti di depan karena dia yang melakukan, ditarik, ya kan begitu. Nah, akhirnya terbuktilah bahwa Zulaikha lah yang salah. Tapi namanya raja, namanya permaisuri, berusaha memperbaiki namanya. Lah begini, bagaimanapun caranya, saya harus yang benar dan dia yang salah. Sampai nanti Yusuf dipenjara, ya kan? Tapi Yusuf, Masya Allah, sabar lagi Yusuf. Setelah dipitnah, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara itu lebih aku sukai daripada aku digoda ini nanti sampai fitnah menyebar kemana dan lain sebagainya, ya kan? Akhirnya dipenjaralah Yusuf. Setelah Yusuf dipenjara, wah, perempuan seantero Mesir, ya, gosip biasa. Oh, bagaimana sih permaisuri raja mosok mau memperkosa anak yang dia beli dulu? Ya, istilah katanya pembantunya, hambanya, bagaimana sih? Gak masuk akal, kata orang-orang perempuan seluruh kumpulin sama Zulaikha. Dikumpulin tuh seluruh perempuan yang ada di Mesir yang cantik-cantik semua, dikumpulin ke raja, diundang, dikasih makanan, kemudian dikasih buah-buahan, dikasih pisau, sikin. Ya, ini singkat karena waktunya tidak ini. Kalau kita bahas tafsirnya mau lama. Ya, ini singkat saja karena waktunya juga singkat. Karena ada kegiatan, banyak kegiatan. Setelah itu dikumpulkan, mereka sedang lahap menyantap hidangan, kemudian semuanya membawa pisau, pengen memakan buah-buahan. Dihadirkanlah
Yusuf dari belakang. Kata mereka apa? Wah, ini bukan manusia, ini malaikat, malakun karim. Kata perempuan-perempuan seluruh Mesir. Sampai mereka memotong jari-jarinya tidak sadar, saking keterpesonanya. Sekarang kan lagi viral lagu terpesona ya. Jadi terpesona itu sudah dari zaman dulu. Zulaiha terpesona dengan Yusuf. Semua perempuan yang ada di Mesir terpesona dengan Yusuf dengan pandangan pertama. Sedangkan Zulaiha melihat Yusuf berpuluh-puluh tahun, dari kecil sampai dia dewasa, setiap hari melihat. Coba bagaimana itu. Maka nanti akhirnya ya, Zulaiha pun diambil menjadi istri Yusuf. Setelah dia tua renta, itu ketika Yusuf nanti ya jadi menteri pangan. Kemudian Zulaiha ini nangis jadi buta juga, saking itulah cintanya Zulaiha kepada Yusuf itu sampai dia tua. Jadi sampai dia tua tetap sayang. Dan akhirnya Zulaiha itu setelah ditinggal mati oleh suaminya menjadi orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Ya, bajunya aja lusuh, kemudian dia buta. Ya kan, tidak bisa melihat, tua rentalah. Ketika melihat Yusuf arak-arakan dengan pasukannya, dia pengen ketemu sama Yusuf, nanti akhirnya ke kerajaan. Kemudian cerita ini panjang sebenarnya, singkat saja ya. Setelah itu Yusuf diangkat menjadi menteri setelah keluar dari penjara. Di penjara juga ada kejadian bagaimana dia menafsirkan mimpi, kemudian bagaimana dia diberi aduan oleh dua temannya yang ada di penjara. Tafsiran dari mimpi saya ini apa? Setelah selesai, hanya Yusuf keluar dari penjara. Setelah dari penjara, karena dia bisa menafsirkan mimpinya raja waktu itu, hanya dia diangkat sebagai menteri pertahanan pangan lah. Karena akan terjadi 7 tahun paceklik. Bagaimana cara mengatasi? Yusuf yang ditunjuk untuk mengatasi itu. Akhirnya saudaranya yang dari sono Kan'an, yang dari Palestina, kan kelaparan 7 tahun kekeringan. Mereka datang ke Mesir pengen membeli gandum, bahan makanan. Nah, Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, cuman mereka tidak sadar. Diundanglah mereka makan. Mereka menanyakan adiknya, Yusuf menanyakan kepada mereka, punya adik enggak yang lain ibu, tapi dia punya saudara. Gitulah ceritanya. Kemudian mereka pulang ke rumah. Mereka datang lagi, yang keduanya membawa adiknya Benyamin. Benyamin disita di situ karena Yusuf pinter. Jadi di karung-karungnya itu ditaruh duit yang mereka tadi bayarkan, ditaruh di situ. Setelah diperiksa sama penjaga di sono, ketika mau keluar negeri Mesir, mau pulang lagi ke Kan'an, ternyata ada duit di situ. Wah, kalian mencuri ya? Dituduh mencuri sama penggawanya, sama pengawal-pengawalnya dan ininya. Kemudian dihadapkan, dipanggil sama Yusuf. Itu strategi Yusuf saja. Jadi karena kalian mencuri, maka adik kalian akan saya tahan di sini. Disitulah kekangenan berdua itu antara Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin itu satu ibu. Jadi satu ibu satu ayah. Ya, jadi Nabi Yakub tuh asli istrinya tidak satu, banyak istrinya. Yang mempunyai anak jadinya 12. Nah, 12 itu yang satu ibu adalah Yusuf dan Benyamin, salah satunya. Akhirnya mereka menumpahkan kekangenan selama berpuluh-puluh tahun, lebih dari 40 tahun di situ, tahu. Nah, dengan itulah Yusuf memberi kain kepada mereka, kakak-kakaknya cerita, janganlah bapak saya ini buta. Jangan sampai saya tadi ketika izin ke bapak saya membawa adik kita untuk ke sini belanja, memberi bahan makanan itu udah nggak boleh, karena dulu pernah ada kejadian lah begitu ya, kejadian kakaknya Benyamin itu dianggap hilang dan lain sebagainya. Udah, akhirnya ditahan. Benyamin disampaikan kain ini kepada bapak kalian. Ketika mereka baru nyampe di pintu gerbang Kan'an, Nabi Yakub sudah mencium bau Yusuf. Riha Yusuf.
di bajunya itu. Allahu Akbar. Ketika itu sampai di sana, kakaknya menutupkan kain itu kepada Nabi Yakub. Ditutupkan kain yang dibawa Nabi Yusuf tadi yang dibekelin Nabi Yusuf kepada kakaknya. Setelah ditutupkan, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya buta kembali dia melihat. Itulah keajaiban Allah setelah bersabar. Jadi kembali melihat, kemudian mereka berangkat, setelah itu ke Mesir bareng-bareng. Akhirnya sudah tertafsirkanlah mimpi Yusuf. 11 saudaranya, wasyamsah bapaknya, wal qamaro ibunya, ra'aituhum li sajidin. Mereka bersujud kepada Nabi Yusuf karena waktu itu Nabi Yusuf menjadi raja perdana menteri lah di Mesir. Nah itu jadi tertafsirkan kesabaran Yusuf. Kita harus banyak belajar, mengambil iktibar dari perjalanan Yusuf bahwa cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita ini ternyata tidak seberat ujian yang diberikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi-nabi kan banyak yang dibunuh, ya kan, oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad pun jauh dah cobaan Allah yang diberikan kepada kita itu kalau dibandingkan dengan cobaannya para nabi itu jauh. Yaitu baru Nabi Yusuf, belum Nabi Ayub yang sakit sampai belatung di mana-mana di tubuhnya. Tapi sabar terus. Kesabaran itulah yang akan membuahkan kenikmatan. As-sabru kas-sabri murrun fi madzaqatihi. Kesabaran itu seperti temulawak, Brontowali kalau orang Jawa. Orang sini kenal nggak Brontowali ya? Kenal? Itu Antawali, tahu? Yang pahit kayak akar itu. Itulah kesabaran, pahit. Sabar itu memang pahit. Pahit banget. Murrun fi madaqati, pahit dalam dirasanya kesabaran itu. Lakin akan tetapi awaqibahu, akibat feedback dari kesabaran itu ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Maka kita harus belajar karena kesabaran itu akan menjadikan, di sini dalam kitab disebutkan wasabru yusayyirul abida, menjadikan seorang hamba mulukan raja. Begitulah ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidinal karim ibni karim bin karim bin karim Yusuf as-siddiq bin Yaqub as-sabur bin Ishaq al-halim ibni Ibrahim al-khalil al-awwah alaihim assalam, wa Zulaikha, dan kisah Zulaiha. Fa innaha, maka sesungguhnya dia Zulaiha, ahabbat sayyidana Yusuf nihayatal hubbi. Jadi Zulaiha itu mencintai Yusuf cinta yang paling pol. Jadi cintanya kepada Yusuf itu melebihi cinta dia kepada Tuhannya. Nihayatal hubbi. Wa huwa yasiru nihayatal hubbi wa huwa yasbiru ala makriha, dan sedangkan Yusuf tetap bersabar atas tipu daya konspirasi dari Zulaikha wa adi taha. Jadi persakitan-persakitan yang disebabkan oleh Zulaiha, dan nanti akhirnya Zulaiha itu diundang ke kerajaan, kemudian dia juga ditutupin dengan kain yang buat nutupin ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia berubah, yang tadinya tadi tua renta berubah kembali menjadi seorang gadis yang cantik belia, dan akhirnya nanti Zulaiha ini dipersunting untuk dijadikan istri Nabi Yusuf, istri yang kedua atau istri yang ketiga. Nah, karena kesabaran dari Zulaiha tersebut, akhirnya mereka hidup bahagia. Itulah cerita kesabaran yang harus kita ambil iktibar dan pelajaran, bahwa Allah itu pasti akan menolong, apalagi kita umat Islam. Ya, kuntum khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah itu dari manusia, dari zaman Adam sampai nanti kiamat,
Ya, sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau sebaik-baiknya umat itu diiriin oleh yang lain. Wajar. Kalau sebaik-baiknya umat ini ditipu daya, bagaimana caranya menghancurkan? Wajar, karena kita sebaik-baiknya umat. Maka kita harus bersabar. Insya Allah, innallaha ma'ana. Allah akan selalu bersama kita semuanya. Dan insya Allah satu ketika, saya yakin sekarang aja kita lihat pendidikan di Indonesia, SD, TK, semua sudah tahfidz pendidikan Al-Quran. Satu ketika Islam ini akan jaya, karena regenerasi kita insya Allah dalam menyongsong kehidupan masa depan ini sudah bagus untuk anak-anak kita. Walaupun diserbu dengan gadget, walaupun diserbu dengan apapun mereka, bagaimana cara menjauhkan umat Islam, generasi-generasinya dari Islam, tapi banyak tumbuh pondok-pondok tahfidz, tumbuh pesantren-pesantren baru yang apa? Menyiapkan generasi yang akan datang dengan sebaik-baiknya generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan paham Al-Qur'an dan hadis. Insyaallah kejayaan Islam ke depan ini akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari Al-Maqalah yang ke-16 ini dan dari kisah Yusuf dan Zulaiha. Dengan apa? Dengan penuh kesabaran kita jalani hidup ini, insya Allah akan berbuah kemanisan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.